pemirsa Intips TVR Parlemen, kali ini pemirsa kita ajak untuk berjalan-jalan ke Arab Saudi. Tahu nggak, hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin cukup lama loh pemirsa. Raja Arab Saudi pun juga cukup sering berkunjung ke Indonesia dan tentunya berkunjung ke gedung parlemen DPR RI. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1950-an, bahkan masih membekas hingga sekarang. Jika pemirsa berkunjung ke Arab Saudi dan melihat pohon hijau yang rimbun di kanan kiri jalan, nah itu adalah pohon oleh-oleh dari Presiden Soekarno dari tahun 1955. Orang Arab Saudi menyebut pohon yang dikenal dengan nama pohon Mindi itu dengan sebutan pohon Soekarno. Wah, ternyata Indonesia menyumbang hijaunya Arab Saudi ya. Selain menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia juga menyumbang pengunjung ziarah ke Arab Saudi melalui ibadah umroh. Jumlahnya tidak main-main, setiap tahun mencapai 500.000 lebih jamaah umroh yang berkunjung ke Arab Saudi. Nah, yuk kita ajak pemirsa berziarah kemana lagi kalau bukan kedua kota yang menjadi tempat suci umat Islam, Kota Mekah dan Kota Madinah. Sekarang kita berkunjung ke Kota Suci Mekah, kota yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad sekaligus menjadi kota tempat lahirnya agama Islam. Di Kota Mekah terdapat Ka'bah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ka'bah yang berbentuk kubus ini kini digunakan sebagai arah atau kiblat untuk beribadah bagi umat Islam. Berada di dalam masjid suci yang dikenal dengan Masjidil Haram. Setiap tahunnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mengunjungi Ka'bah untuk berdoa langsung, baik dalam momen ibadah haji yang hanya terjadi setahun sekali atau dalam momen ibadah umroh yang bisa dilaksanakan kapan saja. Di sekitar Masjidil Haram, tentunya umat muslim bisa menanti-nanti untuk mengikuti sholat berjamaah langsung di depan Ka'bah. Umat Islam melakukan berbagai ritual keagamaan yang masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Seperti kegiatan tawaf atau kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat tawaf, pemirsa bisa menyentuh langsung Ka'bah mulai dari Hijir Ismail hingga mencium batu suci yang dikenal dengan Hajar Aswad. Selesai tawaf, pemirsa bisa melanjutkan kegiatan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah secara bolak-balik. Kegiatan sa'i ini mengingat perjuangan Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Perjuangan Siti Hajar inilah yang kemudian menjadikan Masjidil Haram menjadi kota suci sejak dahulu. Karena di daerah tandus Mekah ini akhirnya mengalir air suci yang dikenal dengan mata air Zam-Zam. Di Mekah, untuk mengetahui sejarah peradaban Arab Saudi, pemirsa bisa berkunjung ke Museum Al-Amaudi. Museum yang menyajikan keunikan warga Arab Saudi dilihat dari sisi gaya hidup atau kebiasaan masyarakat Arab Saudi. Dari Kota Mekah, kita mengunjungi satu lagi kota suci umat Islam di Arab Saudi. Di mana lagi kalau bukan kota Nabi, yaitu Kota Madinah. Di Kota Madinah inilah sejarah mengukir peradaban bagi umat Islam. Nabi Muhammad wafat di Kota Madinah, kota yang dia bangun menjadi kota modern Islam pertama di dunia. Di Kota Madinah terdapat Masjid Nabawi. Di dalam masjid terdapat beberapa tempat suci sekaligus bersejarah. Di antaranya adalah makam Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Raudah. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga ada mimbar Nabi. Di sini konon dulu Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada masyarakat Madinah. Karena dakwahnya yang penuh cinta kasih, masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam hingga kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat indah dengan ornamen Islam yang sangat menarik. Di Masjid Nabawi, pemirsa bisa beribadah dengan sangat nyaman dan khusyuk karena lingkungan Masjid Nabawi yang berkesan modern dan Islami. Nah, itu tadi beberapa hal penting dan menarik yang bisa kita informasikan untuk pemirsa TVR Parlemen. Setelah ini, apakah pemirsa tertarik untuk berkunjung ke Arab Saudi? Tentu dong, bagi umat Islam kan beribadah haji wajib hukumnya bagi yang mampu.